Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, hari ini sepertinya anak kelas 2 dan kelas 3 sangat bersemangat ya untuk belajar. Luar biasa. Baik, karena hari ini Ibu Lilis sedang tidak masuk, beliau sedang sakit, maka Ibu akan mengajar di 2 kelas. Jadi mohon untuk tertib ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 2 dan belajar matematika untuk kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, ada kan tidak masuk di kelas 2? Oh, tidak ada. Untuk anak kelas 3-nya bagaimana? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati gambar dan teks percakapan sehingga siswa dapat menyebutkan peraturan apa saja dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan bahasa yang santun. Kemudian sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok dengan beranggotakan 4 orang ya. Baik, sekarang kalian sudah tahu nama-nama kelompoknya. Kalian bisa duduk dengan teman-teman sekelompoknya. Kemudian kalian simak gambar dan teks percakapan Udin dan Siti. Udin dan Siti pada buku tematik tema 8 halaman 3 ya. Ibu akan ke kelas sebelah dulu. Mohon tertib ya anak-anak. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi pecahan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh, dan siswa dapat menulis serta membaca lambang bilangan pecahan. Sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Kemudian setelah Ibu membentuk, kalian bisa bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan sederhana. Di sini ada yang tahu apa itu pecahan sederhana? Atau pernah mendengar? Apa sih pecahan sederhana itu? Oh, belum ada ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan di sini. Ini Ibu punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Ya benar Safina, ini gambar pizza. Sini siapa yang sudah pernah makan pizza? Wah, semua sudah pernah makan pizza ya dengan ayah bunda pastinya ya. Ya, di sini Ibu punya 1 loyang pizza. 1 loyang pizza ini adalah sebuah kesatuan. 1 gitu ya, 1 loyang pizza. Dari 1 loyang pizza ini bisa menghasilkan beberapa nilai pecahan apabila pizza ini dipotong atau dibelah. Dan nilai pecahan itu tergantung dari seberapa banyak kita membelah pizza ini atau memotong pizza ini. Sekarang kita coba ya. Berapa yang dihasilkan dari 1 loyang pizza ini? Apabila 1 loyang pizza ini Ibu potong menjadi 2 bagian, jadi 2 bagian seperti ini, maka pizza ini bernilai 1/2. Ya, jadi 1/2. Jadi 1 loyang pizza ini apabila kita belah menjadi 2, maka ia menjadi 1/2 atau setengah. Dan apabila pizza ini kita belah lagi menjadi 4 bagian seperti ini, maka itu bernilai 1/4. Karena jumlah pizza ini dari 1 loyang dibagi menjadi 4 potong, jadi 1/4. Dan apabila pizza ini dipotong lagi menjadi menjadi 6 bagian seperti ini ya, ini ada 6, 1, 2,
4, 5, 6. Maka satu bagian ini bernilai 1/6. Karena apa? Karena dari satu loyang pizza tadi telah kita potong jadi 6 bagian. Dan bagian ini yang sudah kita potong tadi, ini nilainya 1/6. Benar sekali. Sekarang kalian bisa lihat di buku kalian. Di situ ada juga contohnya, tapi semangka ya, semangka. Jadi satu semangka apabila dipotong menjadi 2 seperti pizza tadi, maka ia akan bernilai 1/2. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya kalian bisa lihat di halaman berikutnya bagaimana cara membaca pecahan dan menulis pecahan. Kalian bisa baca lalu kalian diskusikan ya dengan teman-teman kalian dulu. Ibu mau ke kelas sebelah dulu. Nanti ibu akan periksa apa yang telah kalian diskusikan dengan teman-temannya. Anak, bagaimana hasil diskusi kalian dengan kelompoknya? Berjalan dengan lancar? Ya, setelah kalian tadi berdiskusi dengan teman kelompok kalian, nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian dengan temannya di LKS yang akan ibu bagikan, lalu dikumpulkan dengan tugas berikutnya yang akan ibu berikan. Tapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan dulu nih tentang aturan keselamatan di rumah. Bisa kalian lihat di buku tematik kalian, tema 8 ya. Hal ini bertujuan agar kalian menjaga keselamatan diri kalian sendiri di rumah. Jadi ibu akan menjelaskannya. Ini cerita tentang Udin. Udin adalah anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya ada 4 gambar ya. Di sini 4 gambar yang menunjukkan kegiatan di mana Udin menjaga keselamatannya selama di rumah dan di perjalanan. Dari 4 gambar ini, apakah kamu setuju dengan yang dilakukan Udin? Coba lihat gambar pertama. Gambar pertama di sini ada Udin yang sedang membantu ibu dan kakaknya. Sedang memotong apa nih? Sayuran. Di sini terlihat Udin tidak memegang pisau, tapi hanya ibunya dan kakaknya. Di sini Udin sangat menjaga keselamatan dirinya. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar kedua ini ada Udin yang sedang mengunci pintu rumahnya. Hal ini bertujuan agar rumahnya tidak ada pencurian. Maka ia mematuhi aturan keselamatan di rumah. Selanjutnya yang ketiga ini ada gambar Udin sedang di dalam bus bersama teman-temannya nih. Di sini terlihat ya Udin sedang menggunakan sabuk pengaman. Hal itu ia lakukan untuk menjaga keselamatannya selama perjalanan. Bagaimana? Apa kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan Udin? Ya, di sini ada lagi nih, ada satu gambar lagi yang terakhir. Ada gambar Udin sedang menyeberang jalan raya nih ya dengan teman-teman sekolahnya. Ia menyeberang menggunakan zebra cross. Itu adalah salah satu mematuhi aturan selama di jalan agar ia selamat di jalanan, agar tidak tertabrak mobil dan motor. Makanya ia harus menyeberang di zebra cross. Gimana? Apa kalian setuju dengan kegiatan yang dilakukan Udin nih untuk mematuhi aturan keselamatan di rumah dan di perjalanan? Bagus. Nah, aturan dari setiap kegiatan di rumah itu perlu dilakukan ya, agar karena aturan itu tuh berguna untuk keselamatan diri dan keluarga kalian. Nah, Udin juga di sini adalah anak yang taat pada aturan, makanya dia setiap melakukan kegiatan selalu mengikuti aturan. Seperti di gambar-gambar tadi ya. Sampai sini kalian paham tentang aturan keselamatan di rumah? Baik. Selanjutnya ibu akan membagikan
LKS ya untuk kalian, lalu dikerjakan. Kemudian setelah itu bisa kalian kumpulkan. Bila sudah selesai, Ibu mau ke kelas sebelah dulu ya, mau ngasih tugas juga. Nah, bagaimana hasil diskusi kalian tentang pecahan? Apakah sekarang kalian mengerti cara membaca pecahan dan menulisnya? Ya, coba sekarang kalian kerjakan LKS yang akan Ibu bagikan tentang pecahan ya. Nanti Ibu lihat apakah kalian sudah paham tentang materi pecahan ini. Tolong dibagikan ya. Sekarang semua sudah megang LKS, silakan dikerjakan. Harap tenang ya. Baik semuanya, sekarang waktu sudah habis, mata pelajaran kita sudah selesai hari ini. Apakah kalian sudah selesai tadi mengerjakan LKS-nya? Oh sudah. Baik, kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan ke ketua kelas masing-masing ya. Untuk kelas 2 bisa dikumpulkan ke Doni sebagai ketua kelas dan Adi sebagai ketua kelas 3. Lalu nanti serahkan ke Ibu. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia untuk anak kelas 2, yaitu materi aturan dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk kelas 3-nya kita telah belajar matematika tentang pecahan. Sampai sini kalian sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah, pelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama ya. Doa mulai. Doa selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.